Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Nah, alhamdulillah ya, malam ini kita akan belajar untuk input data ya, input data di sini yang diinput adalah data barang ya. Ibu langsung ke programnya aja ya. Nanti langkah-langkahnya ada di slide, nanti silakan kalian langsung praktekkan aja ya. Boleh lihat dari slide-nya atau kalau sudah lihat video ini Ibu sudah langsung praktekkan di programnya. Jadi nanti kalian buat project baru ya, udah tahu ya cara buat project barunya, new project ya, lihat di slide ya langkah-langkahnya ya. Nanti kasih nama projectnya itu adalah latihan Meet 4. Nah, setelah buat project latihan Meet 4, nanti kalian buat form baru ya dari JFrame From ya, kasih nama frame-nya itu barang underscore combo seperti ini. Nah, nanti setelah itu kalian buat desain seperti ini untuk input data barang. Jadi di sini kita akan menginput data. Kemarin kita juga udah pernah input data sebelumnya ya. Input data apa kemarin? Biodata ya. Dan data mahasiswa ya. Nah, tapi hasilnya itu ditampilkan di dalam komponen JText area. Nah, sekarang data yang kita input hasilnya akan ditampilkan di dalam komponen JTable dengan menggunakan komponen JTable. Nah, jadi nanti kita input dengan menggunakan JText field dan input dengan menggunakan combo box, lalu pada saat klik tombol simpan, nanti datanya masuk ke dalam JTable ini yang sudah kita input di atas. Nah, kita di sini menggunakan array untuk menyimpan datanya tapi sementara kalau array ya dengan indeks ya. Kita sudah pernah dulu belajar ya array ya waktu di PBO yang sebelumnya. Nah, silahkan kalian desain seperti ini tampilannya. Ada tampilan inputan untuk kode barang, nama barang, satuan, harga. Nah, untuk inputan kode barang, kita menggunakan komponen JTextField ya. Nah, jangan lupa di sini dikasih nama. Ya, kalau kasih nama itu klik komponennya, klik kanan change variable name. Nah, di sini kasih nama untuk inputan kode barang dengan txt txt kd maksudnya. Ya disingkat aja txt kd. Nah, kalau yang nama barang nanti txt nmbrg. Nah, kita bisa lihat nih komponen yang kita klik ini dia akan tampil di navigator sebelah kiri di pojok kiri bawah. Nah, ini yang kita klik txt nmbrg nama variabel name-nya. Terus ini komponen combo box kasih nama juga CB satuan. Kalau yang ini TXT harga. Jangan lupa tambahkan 2 button ya. Untuk button simpan dan button baru. Kalian kasih nama BT simpan dan BT baru. Terus untuk JTable, cari JTable di sini ya, di komponen swing container. Nah, ini ya yang table. Kalian tarik, taruh ke sini. Klik, tarik, taruh, lepas di sini di formnya. Oh iya, untuk ini untuk komponen yang combo box itu nanti diisi di sini kan nanti kan combo box pilihan. Kalian isi pilihannya. Pada saat kita memilih satuan di sini kita isi di properties model ya. Properties model, kita klik titik-titiknya. Nah, nanti kalian isi ini properties model. Diisi dengan lembar, kotak, botol dan box ya untuk satuan barangnya ya. Lalu klik OK. Nah, untuk komponen table juga diisi di sini untuk kita bikin nama kolomnya ya. Ada kolom kode barang, nama barang, satuan dan harga. Kita sama, kita cari properties model ya. Tab properties di sebelah kanan. Lalu model, table model kita klik. Nah, di sini kita ganti. Kolom yang pertama kita kasih titelnya kode barang tipenya string. Semua tipenya string ya, kecuali harga integer. Editable-nya jangan lupa di checklist. Nah, untuk rows-nya 0 ya. Rows-nya, barisnya itu isinya kan belum ada. Baru hanya nama kolomnya aja. Nah, kolomnya ada 4. Setelah itu klik OK. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah itu sekarang kita mulai isi programnya. Nanti yang akan kita isi programnya itu adalah eventnya action listener pada saat tombol button simpan diklik dan tombol button baru diklik ya. Dengan cara double klik tombolnya, nah nanti akan langsung masuk di sini. Kita isinya berarti di sini. Tapi sebelum kita isi coding programnya di dalam BT simpan, kita di atas
jangan lupa harus memanggil beberapa library yang harus kita import. Nanti ada yang harus kita gunakan, ada library array sama library table. Ya, kita akan menggunakan default table model dan library array list dan library list. Jadi di sini harus kita import 4 ini. Sama library swing ya, Java X Swing. Nanti kalian import library-nya 4, silahkan diketikkan. Setelah itu baru kita lanjut ke tombol BT simpan tadi. Nah, di sini sekarang kita buat programnya di sini. Nah, pertama kita buat objek dulu, objek data model ya. Nah, di sini makanya kita pakai default table model, ini kita panggil library dari tadi yang sudah ketikan di atas, library dari table yaitu default table model untuk kita gunakan di sini. Kita bikin objek data model. Nah, jadi nanti prosedurnya itu pada saat disimpan, pada saat kita klik tombol simpan, tombol simpan, maksudnya nanti dia nggak akan langsung menyimpan, tapi nanti akan dicek dulu sama programnya satu persatu. Nah, kalau misalkan di sini kode barangnya masih kosong, belum diisi, maka dia nggak bisa nyimpan. Nanti akan keluar pesan bahwa kode barang belum diisi. Atau misalkan kode barang udah diisi, nama barangnya belum, masih kosong, nanti dia akan dicek kode bahwa nama barangnya belum diisi. Nah, untuk harga juga sama. Kalau ternyata harganya belum diinput, masih kosong, dia nggak mau nyimpen. Nanti akan dicek dulu bahwa nanti akan dikasih pesan bahwa harga barang belum diisi. Nah, untuk mengeceknya itu adalah dengan menggunakan if, dengan menggunakan pencabangan ya, if ya, kondisi if txtkd.getText, dia akan mengambil teks dari yang ada di txtkd tadi ya. Nah, titik equal sama dengan spasi kosong. Mana tadi itu? Ini keklik. Nah, ini dia. Nah, maka nanti akan menampilkan pesan JOption pane dengan menggunakan komponen JOption pane, show message dialog, maaf data kode barang belum diisi. txtkd titik request set focus, artinya nanti kursornya ini yang kedip-kedip nih, kursor akan balik lagi ke txtkd untuk ngisi lagi di situ. Kursornya akan kedip-kedip di sana. Else atau ada kondisi yang lainnya, dia akan mengecek jika nama barangnya belum diisi, sama seperti tadi logikanya ya. Dia akan menampilkan pesan kalau belum diisi. Setelah itu kursornya balik lagi ke txt nama barang titik request set focus. Else kalau harganya belum diisi, sama. Else kondisi yang terakhir, jika sudah diisi semua, maka data yang sudah diinput akan disimpan ke dalam table ya, dengan menggunakan array. Di sini kita bikin objek ya, objek list ya, dari library array list. Nah, di sini dipersiapkan jtable titik set auto create columns from model ya, true, nilainya akan mengeset nilainya itu yang sudah diisi ke dalam komponen jtable. Nah, list, objek listnya tadi kita panggil titik add. Yang pertama yang mau kita add, yang mau diisi adalah isi dari txt kode, txtkd titik getText, txt nama barang titik getText, yang mengambil teks yang ada di dalam text field ini, txtkd dan txt nama barang. Nah, kalau untuk mengambil nilai dari yang ada di dalam combo box CB satuan berarti get selected item. Lalu ngambil nilai dari txt harga titik getText. Setelah itu data model titik add row, nambah barisnya di input ke dalam JTable. Nah, itu logikanya buat menyimpan data ke dalam table. Nah, lalu yang tombol baru fungsinya buat apa? Nah, tombol baru ini fungsinya kalau udah selesai simpan, masuk ke dalam sini datanya. Nah, pas klik baru, ini semua data yang tadi ada di sini di text field ini dibersihkan, dikosongkan. Nah, itu fungsi untuk tombol baru. Ya, nah seperti ini programnya. Titik set text sama dengan spasi kosong untuk membersihkan teks yang ada di dalam JText field tadi. Nah, oke, seperti itu. Nah, nanti hasilnya setelah dijalankan adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita tes ya. Misalkan kita mau input B, kode barangnya 001. Nama barangnya misalkan buku. Satuannya lembar. Oh, sekarang kita tes dulu kalau misalkan kode barangnya nggak diisi ya.
harga misalkan 30.000. Kita klik simpan. Apa? Nah, di sini akan menampilkan pesan bahwa maaf data kode barang belum diisi, artinya harus kita isi dulu. Nah, kalau diisi, udah diisi semua, baru dia bisa nyimpan. Nah, kalau misalkan nama barangnya kelupaan belum diisi, pas kita klik simpan, nah dia juga ngasih pesan, maaf, data nama barang belum diisi. Begitu juga kalau harganya belum diisi. Jadi tadi karena kita bikin kondisi seperti itu, maka dia nggak bisa nyimpen. Tuh, maaf data harga barang belum diisi. Berarti harus lengkap semua diisi. Nah, kalau udah lengkap semua diisi, berarti disimpan datanya. Bisa disimpan. Simpan. Nah, datanya kesimpan kan ke dalam komponen JTable. Nah, pada saat kita mau input baru lagi, berarti kita klik tombol baru. Nah, ini dibersihkan. Di sini kita bisa tambah data baru. Seperti itu ya. Kan kertas. Nah, tinggal kalian coba-coba aja. Satuan lembar misalnya. Harga 20.000. Simpan. Nah, seperti itu. Jadi ini nyimpannya dengan menggunakan tipe data array. Ya, jadi nyimpannya cuma nyimpan data sementara aja, nggak nyimpan ke database. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, silakan kalian coba ya. Silakan kalian coba kerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa hasilnya di screenshot ke Ibu. Oke, materinya itu aja untuk malam ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.